誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan, khususnya dari manga Boku Hantam Tokyo Revengers chapter 267. Ada beberapa hal penting yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Pertama, yaitu mengenai perkembangan kekuatan Takemichi yang luar biasa drastis pada chapter 267 kemarin. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai bagaimana kondisi terbaru dari semua anggota Toman dan juga anggota Kanto Manji yang tersisa. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua topik bahasan kita minggu ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama. Seperti yang sudah-sudah, setiap minggu kami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk selalu menjawab semua pertanyaan berulang seperti ini, dengan tujuan untuk meyakinkan kita semua bahwa sang pahlawan cengeng kita bukanlah karakter yang sama sekali tidak berguna. Karena faktanya, tidak sedikit dari pembacanya yang masih menganggap bahwa Takemichi adalah karakter utama paling lemah dari semua manga shonen yang pernah ada. Padahal pada chapter 267 sudah jelas Takemichi mampu membalikkan keadaan dan berhasil menghantam wajah Mikey versi Dark Impulsive hingga langsung tersungkur ke tanah. Sebenarnya jika mau dijabarkan, Oji-san punya jawaban panjang sekali mengenai semua pertanyaan di atas. Namun supaya lebih mudah dimengerti, maka akan kami persingkat saja. Intinya, pertama, Takemichi bukanlah karakter yang tidak berguna. Karena tanpa adanya Takemichi, maka lebih dari separuh karakter penting di dalam manga Boku Hantam ini sudah pasti akan mati secara permanen di masa depan. Kedua, Takemichi lemah karena memang dirinya tidak tahu dan tidak ingat siapakah jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan di dalam manganya sendiri sudah dijelaskan bahwa awalnya Takemichi sama sekali tidak ingat apa mimpi masa kecilnya dan siapa saja teman-teman masa kecilnya. Namun semua hal tersebut berubah setelah Mikey menendang kepala Takemichi berkali-kali pada chapter 266 minggu lalu. Akibatnya tubuh Takemichi pun tanpa sadar mampu beradaptasi dan kembali mengingat mengenai siapa jati dirinya yang asli. Semua hal itu juga sudah dibuktikan melalui dua panel manga ini. Pertama, Takemichi mampu bertahan dan menerima serangan mematikan Mikey secara langsung. Dan yang kedua, Takemichi mampu menghajar wajah Mikey versi Dark Impulsive menggunakan tinju meteornya, hingga membuat Mikey langsung tumbang saat itu juga. Jelas sekali berdasarkan dua hal tersebut, maka semua teori fans sudah terjawab bahwa Takemichi di garis waktu original adalah seorang beralanan terkuat yang ada di seluruh Jepang. Atau sederhananya, Takemichi aslinya adalah karakter yang sangat kuat. Namun sayangnya Takemichi lupa ingatan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya tubuhnya pun tersugesti bahwa dia adalah seorang pecundang sekaligus seorang berandalan yang lemah. Semua tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan official art dari Ken Wakui yang sebenarnya sudah kita bahas sama-sama pada video hari Sabtu kemarin. Di mana pada gambar ini terlihat Takemichi dan Mikey yang muncul dengan pakaian dan juga gaya yang berbeda. Di sebelah kiri terlihat Mikey yang datang dengan menggunakan seragam sekolah biasa, bukan seragam dari anggota geng berandalan. Sedangkan di gambar sebelah kanan terlihat Takemichi yang justru muncul dengan seragam dari presiden geng Toman generasi pertama, serta didampingi oleh semua anggota eksekutif lain di belakangnya, mulai dari divisi pertama yang dipimpin oleh Nusesu sampai dengan divisi ke-6 yang dipimpin oleh Taiju Shiba. Bagaimana jika pada akhirnya kedua official art itu menjadi kenyataan? Dan bagaimana jika ternyata selama ini Takemichi dan Mikey bertukar nasib? Apalagi di chapter 267 kemarin sudah terbukti bahwa Takemichi versi original ternyata jauh lebih kuat daripada Mikey versi Dark Impulsive. Nah, jika kalian masih kurang yakin dengan semua jawaban di atas dan masih menganggap bahwa Takemichi adalah karakter lemah yang tidak berguna, serta menganggap bahwa Takemichi bisa menghindari serangan Mikey hanyalah sebuah kebetulan, maka mari kita hitung saja sama-sama berapa kali Takemichi bisa menghindari semua serangan Mikey dengan sempurna. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat langsung aja ya potongan gambar panel manga yang ada di layar. Berdasarkan hitungan kasat mata kami, Takemichi berhasil menghindari semua serangan mematikan dari Mikey sebanyak 8 atau 9 kali. Jadi tidak mungkin semua hal itu adalah sebuah kebetulan. Apalagi di salah satu panelnya, Takemichi sendiri sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa kekuatan visionnya sudah berevolusi dan dia sudah bisa menguasai atau mengendalikan kekuatan visionnya ini dengan sesuka hati. Kesimpulannya,
Takemichi di garis waktu original adalah seorang berandalan yang luar biasa kuat. Bahkan tidak berlebihan jika kita menganggap dan menyebutnya sebagai satu-satunya berandalan terkuat yang ada di seluruh Jepang. Namun tentu saja untuk bisa mengetahui semua kebenarannya, kita masih harus menunggu sampai flashback kisah masa lalu dari Hanagaki Takemichi dijelaskan secara langsung di dalam manganya. Entah itu di chapter 268 minggu depan ataupun di chapter 269. Itu pun kalau ada ya. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua. Jika kita perhatikan baik-baik, di antara semua anggota Toman dan juga anggota Kanto Maji yang tersisa, ternyata hanya beberapa orang saja yang sudah sadar atau bangun dari pingsannya. Mereka adalah Sanzu, Hanma, Chifuyu, Pachin, Sota, Naoya, Inui, Mitsuya, dan juga Hakai. Sementara itu, beberapa karakter lainnya seperti Taiju dan Baehyan masih belum diperlihatkan batang hidungnya sama sekali. Tentu saja semua hal tersebut merupakan suatu kerugian besar khususnya bagi Taiju. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa alasan utama Taiju mau bergabung ke dalam geng Toman generasi kedua dan ikut terlibat di dalam pertempuran ini adalah karena Taiju ingin melihat secara langsung sebuah momen besar, di mana Hanagaki Takemichi akhirnya bisa mengajar atau melukai Sano Majiro. Namun di saat Takemichi akhirnya bisa mewujudkan sebuah hal yang mustahil, yaitu menumbangkan dan menjatuhkan Maiki versi Dark Impulsive, nyatanya Taiju masih belum terlihat bangun alias masih turu. Oh iya, selain Taiju, Paehan, dan juga beberapa karakter penting lainnya, pada chapter 267 lagi-lagi kita belum diperlihatkan tentang bagaimana nasib dari Kawaragi Senju dan juga Hajime Kokonoi. Tidak jelas apakah mereka berdua ikut tumbang setelah terkena tendangan nuklir dari Maiki, atau malah Maiki sama sekali tidak menyentuh mereka. Ya, apapun itu, terlepas semua keunggulan dari Ultra Instinct Takemichi yang ada pada chapter 267 kemarin, jujur kami masih berharap Ken Wakui mau menunjukkan peran penting dari seorang Kawaragi Senju. Karena sejauh ini hanya dia sajalah satu-satunya anggota Toman yang belum menunjukkan kegunaannya. Apalagi pada saat berduel melawan Haruchio, Kawaragi Senju sama sekali tidak mau melawan balik, dan pada akhirnya malah bisa dengan mudah dikalahkan. Mudah-mudahan kedepannya masih ada sebuah plot twist gila lagi untuk menyelesaikan masalah keluarga antara Haruchio, Senju, dan juga Akashi Takeyomi. Serta mudah-mudahan hubungan paralel antara kemiripan dari Shinichiro Sano dan juga Hanagaki Takemichi yang sama-sama pernah menduduki posisi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang segera terungkap. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam. Yare, yare da wa.